wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Balen, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah ketarjian Ahad pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk muwajahah atau tatap muka sebagai upaya untuk tafaqquh fiddin, mendalami agama melalui kajian putusan dan fatwa-fatwa tarjih di dalam Muhammadiyah. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah pada kajian Ahad pagi kali ini kita akan membahas tentang tuntunan sholat gerhana bulan total yang insya Allah akan terjadi pada hari Selasa tanggal 8 November 2022. Jadi kajian ini penting untuk kita lakukan sebelum kita melakukan sholat gerhana, karena dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari itu membuat bab namanya Babu al-ilmi qoblal qaul wal amal, bab tentang pentingnya ilmu sebelum kita berbicara dan beramal. Artinya kalau kita mengkaji tentang sholat gerhana ini yang kita jadikan atau ini yang kita ilmui dulu sebelum nanti kita praktekkan. Sebelumnya ada beberapa maroji atau referensi yang saya jadikan acuan untuk kajian kita. Yang pertama yaitu HPT Jilid 2. Meskipun HPT Jilid 2 itu belum diterbitkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, tapi ada terbitan HPT pribadi yang dilakukan oleh PDM Malang. Itu memuat putusan Garut, yaitu Munas Tarjih ke-20 tahun 1976, yang di sana bicara tentang sholat kusuf atau sholat gerhana. Kemudian yang kedua yaitu maklumat Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah, nomornya bisa dilihat di layar itu, tahun 2022, dan saya kira Bapak dan Ibu sekalian sudah menerima atau membaca edaran itu karena sudah banyak di share atau dipublikasikan lewat medsos atau media massa, baik WhatsApp, Facebook maupun yang lainnya, ataupun bisa dilihat di web Tarjih sendiri. Oke. Berikutnya TJA, yaitu tanya jawab agama yang berisi tentang fatwa-fatwa tarjih, ya tentu yang berkaitan dengan sholat gerhana. Kemudian yang keempat itu kitab Muntaqal Akhbar, yaitu kitab yang mengoleksi hadis-hadis hukum sebagaimana Bulughul Maram. Hanya saja Muntaqal Akhbar itu hadis yang dimuat itu lebih banyak daripada Bulughul Maram, yang ditulis oleh Majduddin Ibnu Taimiyah Al-Harani. Ini kakeknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang populer itu. Nah, kemudian kitab ini dipopulerkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Nailul Autar, atau disyarah atau dikomentari, dan banyak dirujuk oleh ulama-ulama Muhammadiyah, sehingga posisi Nailul Autar itu sangat penting bagi keilmuan yang ada di dalam Muhammadiyah. Kemudian berikutnya Syarhu Umdatis Salik wa Uddah An-Nasik, yang ditulis oleh seorang ulama dari Yaman yang bernama Al-Habib Alwi bin Saqaf ibn Muhammad Al-Jufri.
Nanti saya akan menyebutnya Syekh Al-Jufri. Buku ini menarik karena buku ini meskipun mengikuti mazhab Syafi'i tapi menyebutkan dalil, dan banyak dalil-dalilnya yang dikutip dari Nailul Autor. Nah, kenapa kok saya munculkan kitab bermadzhab Syafi'i? Supaya nanti kita lihat tuntunan sholat khusuf di Muhammadiyah itu apakah ada persamaannya atau perbedaannya dengan mazhab Syafi'i. Ya, nanti kalau ada persamaannya ya berarti nggak ada masalah. Kalau ada perbedaannya di sisi mana gitu. Dan kenapa kok kita misalnya tidak mengikuti mazhab Syafi'i, yaitu mazhab yang dominan diikuti oleh masyarakat Indonesia. Nanti kita coba lihat ya sisi persamaan dan perbedaannya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang pertama kalau kita lihat dalam maklumat Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 2022 tentang sholat gerhana. Intinya MTT Pimpinan Pusat Muhammadiyah menghimbau pimpinan dan warga Muhammadiyah untuk melaksanakan ibadah sholat gerhana bulan atau sholat khusuf, serta melakukan pengamatannya yang nanti dalam hasil hisabnya itu terjadi pada tanggal 8 November 2022. Ini artinya ada himbauan baik unsur pimpinan, ya pimpinan itu semuanya Pak ya, atau Bu, ya wilayah, daerah, cabang, ranting juga, dan seluruh warga Muhammadiyah untuk melakukan ibadah sunnah yaitu sholat gerhana yang terjadi insya Allah hari Selasa tanggal 8 November. Kemudian yang kedua, karena kita masih dalam masa pandemi COVID-19, artinya COVID ini belum selesai secara total, sehingga menerapkan prokes, protokol kesehatan itu dianjurkan dalam pelaksanaan sholat gerhana di masjid, di musola dan sebagainya, karena di situ ada kerumunan warga atau umat Islam yang melaksanakan. Kemudian yang berikutnya, sholat gerhana itu ini berkaitan dengan waktu sholat gerhana, dilaksanakan pada saat gerhana bulan sebagian atau parsial. Nanti saya jelaskan ada 3 klasifikasi gerhana bulan, ini penting ya, sampai dengan gerhana bulan sebagian berakhir. Artinya mengawalinya itu ketika terjadi gerhana bulan sebagian atau parsial, dan berakhir ya ketika gerhana bulan sebagian atau parsial itu berakhir. Waktu yang dianjurkan oleh MTT itu 2. Yang pertama setelah maghrib nanti, atau yang kedua setelah isya, karena cukup agak lumayan panjang ya terjadi gerhana total bulan ini. Jadi waktunya itu kalau bagi takmir masjid atau musola tadi setelah sholat maghrib atau setelah sholat isya. Nah, secara detail atau terperinci ini Pak ya, berdasarkan hasil hisab FTT Pimpinan Pusat Muhammadiyah, gerhana bulan total itu terjadi hari Selasa tanggal 13 Rabiul Awal 1444 Hijriah atau bertepatan dengan 8 November 2022. Ini ada 7 poin yang penting untuk kita coba baca ya, supaya kita lebih paham itu. Yang pertama, gerhana panumbral mulai pukul 15.02 WIB. Jadi karena kita di barat berarti menggunakan waktu waktu Indonesia Barat. Sudah terjadi pukul 15 atau pukul 3 lebih 2 menit. Kemudian gerhana sebagian bulan itu mulai pukul 16.09 WIB. Tadi kan kita katakan sholat gerhana itu dimulai
ketika gerhana sebagian itu terjadi. Berarti nanti gerhana panumbral itu kita belum dianjurkan untuk melaksanakan apa? Sholat gerhana. Nanti saya jelaskan. Kemudian yang ketiga, gerhana total mulai pukul 17 lebih 17 WIB. Kemudian puncak gerhana terjadi pukul 17.59 WIB. Kemudian gerhana total berakhir 18.42 WIB. Kemudian gerhana sebagian berakhir pukul ini akhir sholat apa? Gerhana, yaitu 19.49 WIB. 19 itu berarti jam berapa? Jam 7 lebih 49. Berarti jam 8 kurang berapa menit itu? 11 menit ya. Oke. Kemudian yang berikutnya gerhana panumbral berakhir pukul 20.56 WIB. Gerhana panumbral itu kita tidak disunahkan melaksanakan apa? Sholat kusuf. Oke, sekedar apa? Merefresh ya Bapak dan Ibu sekalian, karena Bapak dan Ibu sekalian sudah pernah apa? Belajar ya tentang bagaimana terjadinya gerhana bulan ya. Gerhana bulan itu terjadi ketika yang kuning itu matahari ya, kemudian yang tengah itu bumi, kemudian berikutnya bulan. Ketika sinar matahari itu terhalang oleh bumi, jadi bumi itu berada di tengah-tengah. Kalau matahari, bumi, bulan itu berada di satu garis persis, itu terjadi gerhana apa? Bulan secara total. Nah kalau sebagian itu posisi bulan setengahnya itu berada di umbra dan setengahnya di panumbra. Ada yang bilang umbral, ada yang bilang apa? Panumbral. Kalau dalam bahasa Inggris itu penumbral pakai L. Tapi kalau ejaan kita kadang L-nya disebutkan, kadang tidak. Tapi kalau gerhana panumbral itu posisi bulannya itu di panumbralnya, tidak sampai terhalang apa? Umbra. Yaitu umbra itu bayangan gelap inti dari apa? Bumi ya. Oke. Nah, kita coba lihat sekarang gerhana bulan total itu terjadi ketika seluruh bayangan umbra bumi jatuh menutupi bulan, sehingga matahari, bumi dan bulan berada tepat di satu garis yang sama. Oke ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini kan matahari, kemudian di tengah apa? Bumi, kemudian ini bulan. Nah, yang jatuh setelah bumi itu disebut umbra. Umbra itu apa? Bayangan gelap bumi. Sehingga apa? Bulan itu tidak memiliki akses apa? Cahaya atau sinar dari matahari, sehingga terjadi tadi gerhana apa? Total. Nah, karena bulan tidak berada di apa? Posisi panumbranya. Kalau panumbra itu pasti kena apa? Sinar matahari, kayak ya. Sehingga ini yang disebut apa? Gerhana matahari total. Berikutnya gerhana bulan, kok gerhana matahari? Gerhana bulan apa? Total tadi. Berikutnya gerhana bulan parsial atau sebagian. Itu kan posisinya ada matahari, bumi, kemudian bulan. Nah, bulan itu setengahnya itu berada di umbra, setengahnya di panumbra, sehingga sebagiannya itu dapat apa? Cahaya dari matahari, sebagian tertutupi cahaya gelap inti apa? Bumi. Sehingga yang terjadi apa? Setengah masih utuh, setengahnya apa? Bu orang Jawa bilang dimakan protokol, itu mitos ya. Akhirnya cuil kayak setengahnya itu. Nah berikutnya
Yang ketiga itu gerhana bulan panumbra atau panumbral. Itu ketika posisi bulan itu berada di panumbra, artinya tidak kena apa? Umbra atau wilayah apa? Gelap inti bumi. Sehingga bulan itu tetap apa? Bersinar, hanya saja sinarnya redup. Sinarnya tidak terang atau tidak kuat. Kalau orang Jawa nyebutnya bulannya mendrip-mendrip itu. Nah, dalam kejadian gerhana bulan panumbra, kita tidak disunahkan untuk melakukan apa? Sholat kusuf. Kenapa? Karena piringan bulan itu tetap utuh. Makanya nggak ada yang digeribisi kali Bathara Kala ya, itu masih utuh. Tetapi sinarnya saja yang redup. Kemudian yang kedua, orang mengamati bulan itu bisa jadi nggak tahu ini betul-betul terjadi gerhana atau tidak, karena tidak ada bukti yang diakses oleh mata kita terjadi piringan bulan itu apa? Hilang atau tadi geribis atau apalah gitu. Masih utuh, hanya saja sinarnya saja yang redup atau tidak kuat. Dan sehingga kesimpulannya atau kita perhatikan dulu Pak atau Bu ya. Ini ada 4 gambar ya. Gerhana bulan itu pasti terjadi pada saat apa? Bulan purnama itu. Oke ya. Kalau bulan purnama berarti sinar bulan kuat ya. Kok cahaya bukan sinar. Cahaya bulan itu kuatnya, putih gitu. Nah, kalau gerhana bulan panumbra atau tadi redup, dia masih utuh. Bulan itu masih utuh, tidak ada piringannya yang tadi yang apa? Yang hilang atau yang geribis atau apalah gitu. Oke. Nah, kalau gerhana bulan parsial itu setengah masih apa? Bercahaya, setengahnya lagi tidak ada cahayanya. Makanya disebut apa? Gerhana bulan sebagian atau separuh atau apa? Parsial. Kalau gerhana bulan total ya berarti seluruhnya itu geribis mudah entek atau mudah gelap. Makanya disebut total atau seluruhnya. Oke. Kira-kira itu ya. Jadi gerhana bulan itu diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama itu gerhana bulan total, kita yang dianjurkan untuk melakukan apa? Sholat kusuf. Yang kedua gerhana bulan sebagian, meskipun sebenarnya sebagian baru total ya. Kalau kita awali ya sebagian dulu, berarti parsial, kemudian apa? Total. Tapi kalau gerhana bulan panumbra atau panumbral itu kita tidak dianjurkan melakukan apa? Sholat kusuf. Oke. Nah, sehingga Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ya kalau kita nanti apa melakukan sholat apa? Kusuf atau khusuf gitu. Nanti waktunya mengikuti daerahnya masing-masing. Kalau kita berarti yang mengikuti WIB, waktu Indonesia Barat gitu. Dan tadi waktu sholat gerhana itu dimulai apa? Ketika terjadi gerhana parsial atau sebagian, dan berakhir juga sama ketika berakhirnya gerhana apa? Sebagian. Karena gerhana bulan itu kan terjadi parsial dulu baru total. Kemudian apa? Kemudian kan mudah terang kan ini parsial. Jadinya kan parsial loh. Kemudian kembali secara utuh. Makanya tadi dikatakan apa? Sholat gerhana itu dimulai ketika awal terjadinya gerhana parsial atau sebagian, dan berakhir ketika berakhirnya gerhana apa? Sebagian atau parsial. Oke. Berikutnya Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tadi kita menyebut sholat gerhana. Ada yang menyebut kusuf pakai apa? Kaf. Ada yang menyebut khusuf pakai kha gitu. Apa sebenarnya perbedaannya ya?
Secara etimologi atau secara bahasa, kusuf dengan kaf itu artinya taghyir ila sawat, berubah menjadi hitam. Kalau dikatakan kasafatis syamsu, matahari itu apa? Kasafat, artinya apa? Matahari itu sinarnya enggak, sinarnya hilang. Hilang itu maksudnya apa? Menjadi hitam. Kan kalau enggak ada sinar matahari kan keadaan apa? Bulan itu hitam, maksudnya gelap. Nah itu. Kemudian kalau khusuf pakai kho ya, itu secara bahasa artinya nukson. Nukson itu apa? Kurang atau ya sesuatu yang berkurang. Kenapa kok kalau matahari itu tadi secara etimologi dikaitkan dengan hilangnya apa? Sinarnya. Karena ketika sinarnya hilang itu keadaan bumi menjadi gelap. Tapi kalau bulan itu khusuf pakai artinya secara etimologi berkurang. Karena orang itu mungkin dengan mudah mengamati cahaya bulan. Tapi kalau jenengan mengikuti sinar matahari itu susah, Pak. Kenapa? Karena sinar matahari itu terlalu kuat. Kalau jenengan pandang itu ya mata kita yang kalah. Tapi kalau kita melihat bulan itu biasa saja karena sinarnya tidak begitu kuat. Nah, sehingga yang diamati tadi keadaan bulan semakin geribis atau piringannya semakin hilang. Makanya dalam bahasa Arab dikatakan nukson, berkurang, semakin kurang. Tetapi dalam istilah ahli fikih atau terminologi ahli fikih atau fuqaha, kalau disebut kusuf pakai kaf itu secara umum, ini secara umum loh, bisa jadi tidak. Ini maksudnya kan kita menyimpulkan sesuatu pakai apa? Yang paling umum. Ketika kita kejar itu terkadang yang umum itu menyimpang. Artinya kalau disebut kusuf itu digunakan untuk sholat pada apa? Gerhana matahari. Gak pakai kaf, kusuf. Kalau khusuf pakai kha itu digunakan untuk menyebut sholat yang dilakukan pada saat apa? Gerhana bulan. Oke. Berikutnya, apa hukum melakukan sholat gerhana? Baik gerhana bulan atau matahari. Dalam pandangan jumhur ulama itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Dalilnya bisa kita temukan baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadis ya. Misalnya dalam Quran, dalam surat Fussilat ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal qamar." Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu malam, siang, matahari dan bulan. Kemudian Allah mempertegas, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Janganlah kamu bersujud kepada matahari dan janganlah kamu juga bersujud kepada apa? Bulan. Karena matahari dan bulan itu hanya sekedar apa? Tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi dipertegas, wasjudu, dan sujudlah kamu sekalian lillahi kepada Allah alladzi yang khalaqahunna, yang Allah menciptakan semuanya itu. Nah, dalam memahami ayat ini Imam Asy-Syafi'i memahami ada dua kemungkinan makna ayat ini. Yang pertama apa? Perintah untuk bersujud kepada Allah dan larangan untuk bersujud kepada apa? Bulan dan matahari. Yang kedua, maknanya itu ada perintah atau imperatif supaya kita bersujud kepada Allah, tetapi dihubungkan dengan kejadian alam. Maksudnya apa? Terjadi gerhana baik bulan atau matahari yang dalam putaran 1 tahun itu pasti ya. Yang namanya gerhana itu minimal terjadi 2 kali dan bahkan 3 kali itu. Sehingga artinya tadi ketika Allah menyebutkan tanda-tanda kebesarannya, diantaranya apa? Matahari dan bulan, maksudnya kita disuruh untuk bersujud. Meskipun yang disebut sujud ya, tapi yang dimaksud apa? Sholat. Ini maksudnya apa? Dzikrul juz
menyebut sebagian, tapi yang dimaksud apa? Iradatul kull, yaitu apa? Semuanya. Maksudnya komponen sholat itu kan sujud, salah satunya. Tapi yang dimaksud yang melakukan sholat secara total, bukan sujud saja ya. Yang mana sujud atau sholat ini dihubungkan dengan apa? Kejadian atau peristiwa tadi, gerhana matahari atau bulan. Oke. Berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, bagaimana kaifiyah sholat kusufain? Kalau kusufain itu musana atau apa? Menunjukkan dua. Kusufain itu digunakan pakai apa? Ya, nun itu kan. Artinya apa? Musana, menunjukkan bilangan apa? Dua. Yaitu gerhana apa? Sholat gerhana matahari dan bulan. Kalau kita sebut umum saja yaitu gerhana saja. Sebagaimana dalam edaran pimpinan Pusat Muhammadiyah itu dijelaskan, sholat kusufain itu dilakukan jamaatan, secara apa? Jamaah. Nanti boleh nggak infirad? Nanti kita bahas ya. Kemudian yang kedua, bila adzanin wala iqamatin, tidak ada adzan dan qomat. Apakah ada penggantinya? Nanti kita lihatnya. Kemudian sholat kusufain itu rokaatain, 2 rokaat. Tapi 2 rokaatnya ini ada qiyamain, 2 berdiri, kemudian ruku'aini, 2 ruku'. Karena dalam 1 rokaat itu secara umum ruku'nya berapa? 1. Tapi di sholat gerhana itu ruku'nya 2. Berdirinya juga 2. Dalam 1 rokaat itu kan ada berdiri itu ya 1 kali. Sholat biasa loh ini. Rukuk ya 1 kali. Iktidal 1 kali. Sujud yang 2 kali. Nah, sujud kan 2 kali itu dalam satu rakaat. Tapi di sholat kusuf itu rukuknya 2 kali, ya secara otomatis kalau rukuknya 2 kali, berdirinya ya 2 kali. Itu yang dihitung 1 rakaat. Okay. Kemudian sebelum memulai sholat, imam menyeru as-sholatu jami'atun. Kalau diwakafkan ya as-sholatu jami'ah, itu mubtada dan khobar gitu. Kalau di nahwunya ya as-sholatu mubtada, jami'atun apa? Khobar. Atau bisa dibaca as-sholata jami'atan. As-sholata jami'atan. As-sholata itu apa? Maf'ul bi, tapi li fi'lin makhdufin. Fi'ilnya dibuang. Arti asalnya apa? Uhduru, datanglah kamu sekalian as-sholata, ke sholat, jami'atan, ini hal. Itu apa? Dalam keadaan apa? Berjamaah gitu. Ya, dalam bahasa Arab itu kadang kata kerjanya yang dibuang. Ya, dalam bahasa Indonesia juga ada, Pak. Misalnya tukang bakso bilang bakso itu maksudnya apa? Maksudnya jenengan belilah bakso, disuruh beli kan, tapi bilangnya cuma bakso saja. Nah, bahasa Arab ketika bilang as-sholata jami'atan atau as-sholata jami'ah, itu maksudnya apa? Suruh mendatangi sholat. Okay. Itu pengganti adzan dan qomat. Nanti saya jelaskan secara detail. Kemudian bagaimana bacaannya? Dalam maklumat tarjih bacaannya itu jahron. Apa? Jahron. Jahron itu artinya dibaca dengan suara keras. Untuk gerhana matahari dan bulan. Tapi kalau mazhab Syafi'i, Pak, ini letak perbedaannya. Nanti meskipun nanti kita pertegas, kalau dalam mazhab Syafi'i itu dibedakan, Pak. Kalau sholat gerhana matahari bacanya apa? Keras atau sir? Matahari. Jawabannya siron. Apa? Pelan. Kenapa? Karena gerhana matahari itu terjadi pada siang hari. Sholat siang itu secara umum apa? Siron. Nah, kalau gerhana bulan itu terjadi pada malam hari, maka bacaannya apa?
jahron. Itu kesimpulan mazhab Syafi'i. Nanti kita lihat sejauh mana argumentasinya. Tapi kalau di Muhammadiyah tidak dibedakan antara gerhana matahari dan bulan. Jenengan nggak sampai bingung, Pak. Kalau mazhab Syafi'i itu kadang bingung. Ada kejadian, Pak, ini valid ya, saya dapat cerita itu di salah satu masjid, bukan masjid Muhammadiyah ya. Seharusnya mengikuti mazhab Syafi'i, melakukan sholat gerhana bulan. Imamnya itu siron. Setelah sholat makmumnya juga ada sebagian yang komplain, sebagian komplain itu maksudnya ingin tahu ini betul atau enggak. Sebagian diam aja karena enggak tahu ya. Ya mungkin imamnya karena sholat gerhana itu jarang dilakukan, mungkin juga dulu pernah ngaji tapi setengah ingat setengah enggak ya. Sehingga seharusnya sholat gerhana bulan jahron itu jadi siron, karena dalam mazhab Syafi'i 2 itu. Kalau enggak itu yang ditekuni, pernah dengar ya pasti pada saat pelaksanaannya lupa gitu. Kemudian khutbahnya kalau dalam tarjih itu khutbatan wahidatan, satu kali khutbah. Tapi kalau mazhab Syafi'i itu khutbatain, 2 kali khutbah, dikiaskan dengan khutbah sholat Jum'ah. Artinya ada duduk di antara 2 khutbah. Itu bedanya ya. Nanti kita bahas secara detail. Oke, sekarang tadi sholat kusufan, sholat kusuf atau sholat kusufain atau sholat gerhana gitu, itu dianjurkan jamaatan secara berjamaah. Kenapa kok demikian, Pak atau Bu, dalilnya? Dalilnya apa? Ya karena Nabi itu melaksanakannya secara berjamaah. Berapa kali Nabi melakukan sholat gerhana? Nah itu susah, Pak, dijawabnya kalau pertanyaan ini. 1 kali dalam masa hidupnya. Itu dilakukan pada saat gerhana matahari. Artinya Nabi tidak pernah melakukan sholat gerhana bulan. Tapi berdasarkan sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi. Tapi kalau sunnah qauliyahnya Nabi bilang fa idza ra'aitumuhuma, apabila kamu melihat keduanya. Kemudian Nabi fafza'u ila shalah. Kemudian Nabi bersabda maka kamu menuju pada sholat. Apabila kamu melihat keduanya, melihat gerhana matahari dan bulan. Melihat keduanya itu bukan satu waktu, karena nggak mungkin ya satu waktu terjadi gerhana matahari dan bulan kemudian jenengan melakukan 2 sholat dalam satu waktu. Maksudnya ya ketika terjadi gerhana matahari di waktunya, gerhana bulan di waktunya, disuruh fafza'u ila Allah atau fafza'u ila sholah. Kamu disuruh bersegera melakukan sholat, atau fafza'u ila dzikrillahi wassalah. Artinya ada sunnah qauliyah, tapi secara fi'liyah Nabi tidak pernah melakukan sholat gerhana bulan. Yang secara fi'liyah Nabi melakukan sholat gerhana matahari itu saja, hanya 1 kali. Sehingga nanti ternyata ada banyak riwayat, Pak. Kalau jenengan mengkaji hadis bisa menyelesaikan hadis yang macam-macam redaksinya, itu sudah ahli hadis, Pak. Dalam konteks sholat gerhana nanti kan hadisnya ini banyak dan sahih. Tapi kenapa kok yang dipilih misalnya hanya 2 rakaat, 2 rukuk tadi dalam 1 rakaatnya? Itu bagaimana kok sampai kesimpulannya gitu kan itu? Iya, itu secara jamaah. Kemudian jamaahnya di mana? Di masjid atau di tanah lapang sebagaimana sholat Id? Nah itu ada 2 riwayat juga. Bagaimana, Pak? Yang satu bilang ilal masjid, yang satu musola. Padahal Nabi dalam masa hidupnya hanya sekali, kan nggak mungkin terjadi 2 keterangan yang kontradiktif. Yang satu bilang di masjid, yang satu di musola kayak sholat Id. Tapi dalam kajian hadis yang dianggap lebih valid yaitu di masjid.
masjid. Artinya tidak ada anjuran kita melakukan sholat gerhana di tanah lapang sebagaimana dalam apa sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Ini ya, jadi disunahkan awas jamaatan. Bolehkah melakukan sendirian? Kalau berdasarkan perbuatan Nabi tidak pernah melakukan sholat apa? Gerhana sendirian. Apakah boleh Pak dilakukan secara sendirian? Jawabannya boleh, karena yang disyaratkan syarat sah sholat secara berjamaah itu hanya sholat apa? Jumat. Karena Nabi bilang apa? Fa idza ra'aitum dzalika fafza'u ila dzikrillah wassalah. Apabila kamu melihat apa? Gerhana, kamu bersegeralah mengingat Allah dan sholat. Sholat ini kan asalnya sholat itu boleh munfaridan wa jamaatan. Artinya apa yang dilakukan Nabi itu secara berjamaah bukan menjadi syarat wajib, tetapi yang dianjurkan tadi yaitu secara apa? Jamaah. Nah, tapi kalau nggak bisa jamaah ya boleh melakukan secara apa? Sendirian. Okay. Berikutnya, tadi tidak ada azan dan qomat itu. Bila adzanin wala iqamah. Itu dasarnya apa? Ada dua hadis ya. Yang pertama hadis Abdullah ibn Amr, yang kedua hadis Aisyah. Keduanya muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Aisyah, khashafatis syamsu ala ahdi Rasulillah, terjadi gerhana matahari di zaman Nabi. Fa ba'atha, maka mengutus siapa Nabi, munadian, seorang penyeru. Seruannya bagaimana? As-sholata jami'atan, atau as-sholata jami'ah kalau diwakafkan. Atau kalau mubtada khabar ya as-sholatu jami'atun, kalau diwakafkan jami'ah. Tapi bukan jamaah Pak. Karena saya pernah, ini kejadian ya, seorang imam, pokoknya di Muhammadiyah lah, dia sholat id ya mungkin ingin meniru umumnya gitu, ngasih komando apa? As-sholatu jamaah gitu. Betul apa? As-sholatu jami'ah. Okay. Nah di sini ya, meskipun ini Pak, kalau kita lihat edaran Muhammadiyah sekarang itu yang menyeru itu imam. Makanya imam kalau mau mengawali sholat bilang as-sholatu jami'ah. Mungkin logikanya itu disamakan dengan iqamah, qomat. Tapi bunyi hadisnya kalau kita lihat di putusan Garut 1976 Pak, di sana menggunakan redaksi hadis, putusannya menggunakan redaksi ini. Fa ba'atha al-imamu munadiyan as-sholata jami'ah, maka imam mengutus seorang menyeru as-sholata jami'ah. Berarti as-sholata jami'ah di apa? Siapa yang mengucapkan? Muadzin atau tukang adzan gitu. Ketika ngasih informasi, kalau Al-Imam Sun'ani itu maksud as-sholatu jami'ah itu bukan dibaca kalau jamaah apa? Sudah datang semuanya, kayak diposisikan kayak qomat. Artinya Nabi mengutus orang supaya ngasih tahu apa? Sekarang terjadi gerhana, disuruh sholat. Berarti kalau konteks sekarang ya kayak mengumumkan di speaker itu ya as-sholatu jami'ah. Dan sehingga maklumat tadi PP dengan putusan Garut 1976 itu agak beda. Mungkin maklumat PP meskipun tidak dijelaskan ya di maklumat PP itu cara istimbatnya. Mungkin dipahami as-sholatu jami'ah itu kan bisa jadi adzan, bisa jadi qomat. Sehingga imam itu bilang as-sholatu jami'ah, meskipun ya sebenarnya tidak harus imam, muadzin juga bisa. Dan as-sholatu jami'ah itu tidak hanya sebenarnya dibaca ketika mau sholat, tapi ngasih informasi itu ya as-sholatu jami'ah. Terlepas dari itu Pak, bagaimana kita memahami? Yang intinya ada kesunahan bilang as-sholatu jami'ah. Ini penting ya.
Tapi kalau di dalam mazhab Syafi'i, Pak, dalam sholat Idul Fitri dan Idul Adha, sholat apa lagi yang ada as-sholatu jami'ah? Tarawih itu juga ada as-sholatu jami'ah. Lah kok bisa? Karena sholat-sholat ini dikiaskan dengan sholat gerhana. Artinya sholat yang ada adanya itu sholat apa, Pak? Ya pasti sholat mafrudot atau maktubah, sholat wajib. Selain sholat wajib tidak ada adzan. Tapi bagaimana, Pak, kalau ada sholat sunnah yang kita dianjurkan jamaatan? Kayak apa? Sholat gerhana, sholat Idul Fitri dan Idul Adha, sholat tarawih. Ini kan sholat sunnah posisinya, tapi kita dianjurkan untuk berjamaah. Nah, ketika dianjurkan untuk berjamaah, kan ada kata-kata yang bisa mengumpulkan massa atau jamaah. Padahal tidak ada adzan dan qomat. Kalau sholat wajib itu kan adzan itu sudah seruan untuk mendatangi jamaah. Dan sehingga tadi dianjurkan untuk menggantinya dengan as-sholatu jami'ah. Itu logika mazhab Syafi'i. Tapi kalau di Muhammadiyah, karena dalam putusan qiyas, ini penting, Pak, ini metodologi kita. Metodologi itu kan kita ambil dari bagaimana ulama-ulama Muhammadiyah merumuskan metode istinbat dulu itu. Di putusan qiyas kita, Pak, di 5 masalah itu, di situ Muhammadiyah menggunakan qiyas ketika tidak ada hubungannya dengan ibadah makhdhuf. Dalam kaidah ulama mengatakan apa? La qiyasa fil ibadah. Sehingga dalam prakteknya Muhammadiyah tidak menggunakan qiyas dalam konteks ini, karena ini masalah ibadah makhdhuf. Jadi as-sholatu jami'ah itu hanya dipakai dalam konteks apa? Sholat gerhana. Selain itu, meskipun sholat sunnah dan menganjurkan diikuti secara berjamaah, tidak ada seruan as-sholatu jami'ah. Oke ya. Ini penting ya, karena mungkin di komunitas Muhammadiyah itu karena sudah anti as-sholatu jami'ah, sholat gerhana pun juga anti as-sholatu jami'ah. Padahal ada hadisnya. Iya. Berikutnya, bagaimana kaifiyahnya? Ini hadisnya panjang dan kita baca ya, karena dari hadis ini muncul istimbat bagaimana melakukan sholat gerhana. Dan ini yang disebut hadis induk. Karena setiap ibadah pasti ada hadis induknya, yang menjadi bangunan inti ibadah itu kemudian dilengkapi hadis-hadis yang lain, sebagaimana yang sering saya sampaikan itu. Sehingga kalau jenengan mengapalin hadis induk itu menjadi enak, Pak, dalam memahami hukum. Tapi kalau hadis induknya nggak hafal, ya bingung memahami konstruksi pemikiran para ahli fikih. Dalam konteks sholat gerhana, hadis induknya itu hadis Aisyah, yaitu muttafaqun alaih dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dari Aisyah, ia berkata, khosafati syamsu fi hayati Rasulillah. Terjadi gerhana pada masa hidupnya Nabi. Gerhana apa? Matahari tadi, bukan bulan. Fa kharaja Rasulullah ilal masjid, maka Nabi keluar ke masjid. Kalau keluar ke masjid, apa Pak istimbatnya? Berarti sholatnya dilakukan secara jamaah, tempatnya di masjid, bukan di musola. Musola itu maksudnya tanah lapang ya, bukan musola sekarang ya. Faqama, maka Nabi berdiri, fakabbara, dan takbir, wasofan nasu wara'ahu, dan orang-orang membentuk sof di belakangnya. Kalau jenengan tanya, ini sekedar bahasa Arab ya, meskipun bagi jenengan mungkin nggak penting ya. Nabi berdiri, fakabbara, maka Nabi takbir, wasofan nasu wara'ahu. Kan seolah-olah apa? Nabi takbir dulu, baru para sahabat membentuk sof. Berarti Nabi tidak menata sof. Ini pakai wawu itu apa? Limut telakil jam'i, tidak menunjukkan urut
Kayak jenengan, saya dan jenengan berada dalam satu ruangan. Belum tentu jenengan dulu atau saya dulu. Yang penting kita berada di dalam satu ruangan. Itu kalau huruf atafnya wawu itu. Maksudnya fakabbara wa shafan nas wa ra'au, itu jangan dipahami Nabi takbir baru sahabat membentuk shaf, berarti imamnya tidak menata shaf. Nah, maksudnya ini hanya sekedar menghubungkan, tapi tidak menunjukkan urutan. Ya tentu yang dilakukan Nabi sebelum takbir menata shaf dulu. Oke. Faktara qira'atan tawilatan. Kemudian Nabi membaca dengan bacaan yang panjang. Berarti ada bacaan yang panjang. Nanti para ulama banyak memiliki pendapat. Ini apa yang dibaca? Kalau dalam mazhab Syafi'i surah Al-Baqarah. Ulama yang lain memahami yang penting ya bacaan yang panjang. Artinya baca Al-Fatihah dulu. Berarti kalau Allahu Akbar tetap baca doa iftitah, ta'awud, Al-Fatihah, terus baca surat yang panjang. Tsumma kabbara, kemudian Nabi takbir, faraka'a ruku'an tawilan. Kemudian Nabi ruku' dengan ruku' yang lama gitu. Tapi ruku'nya ini lamanya atau panjangnya tidak lebih panjang dari bacaan waktu berdiri tadi. Nah, bagaimana cara rukuk yang lama? Ya, bacaan rukuknya jenengan itu tasbihnya diulang-ulang. Misalnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma fil, itu boleh diulang-ulang. Ya berapa kali? Ya terserah. Tapi dianjurkan yang ganjil gitu. Atau subhana rabbiyal azim diulang-ulang. Tidak hanya kalau umumnya berapa? 3 kali, itu diulang-ulang gitu. Sehingga tadi mendekati berdirinya, tapi tidak dianjurkan melebihi lamanya atau panjangnya berdiri. Tsumma rafa'a ra'sahu, kemudian Nabi mengangkat kepalanya, maksudnya melakukan i'tidal. Faqala sami Allahu liman hamidah. Yang dibaca sami Allahu liman hamidah ya. Sebagian mazhab Zaidi memahami tidak baca sami Allah, tapi baca Allahu Akbar. Kenapa Allahu Akbar? Karena setelahnya berdiri qiyam, kan tidak sujud. Tapi kalau kita lihat hadis ini tetap baca sami Allahu liman hamidah. Kemudian setelahnya imam dan makmum baca Rabbana walakal hamdu. Kalau sami Allahu liman hamidah kan fatwa tarjih kita hanya untuk imam dalam sholat jamaah. Berarti sami Allahu liman hamidah itu hanya dibaca imam. Oke. Dalam fatwa tarjih sebagaimana madzhab Hambali. Tapi kalau Syafi'i dua-duanya, ya imam ya makmum. Tsumma qoma. Kalau kita lihat hadis ini berarti i'tidalnya itu lama atau sebentar, Pak? Hah? Lama atau sebentar? Sebentar. Kenapa kok nggak lama, Pak? Karena i'tidal itu berdiri. Kalau lama itu jumbuh dengan berdiri yang kedua itu kan. Setelah i'tidal ini kan tetap berdiri. Tapi setelah sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd, ketika imam mau baca Al-Fatihah apakah membaca Allahu Akbar lagi, Pak? Tidak. Kenapa tidak? Karena tidak ada pergerakan. Dan juga di dalam hadis ini tidak dijelaskan Nabi bilang Allahu Akbar lagi atau membaca takbir intikal. Oke ya. Tsumma qama faqtara'a qira'atan tawilatan. Kemudian Nabi berdiri, artinya tidak sujud. Dia berdiri membaca bacaan yang panjang, tetapi bacaannya ini tidak lebih lama daripada bacaan yang pertama. Kalau dibuat grafik itu panjang menurun gitu ya. Bukan panjang kemudian menurunnya drastis naik, enggak ya. Jadi urut gini. Di 4 rakaat itu. Kan ada 4 rukuk gitu maksudnya. Ya.
Summa kabbara faraka ruku'an tawilan. Kemudian Nabi apa? Takbir dan rukuk dengan rukuk yang panjang. Huwa adna mina ruku' al-awwal. Tapi rukuknya lebih pendek dari rakaat yang pertama atau rukuk yang pertama. Summa qala sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu. Setelah ini baru sujud. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, Pak, sujudnya itu lama atau pendek? Kalau rukuknya jelas ya. Tadi rukuknya grafiknya juga jelas. Dari rukuk pertama panjang atau lama, semakin turun, semakin turun, semakin turun. Itu intinya ya. Semakin pendek, semakin pendek. Nah, sekarang sujudnya ini panjang gitu. Atau pendek. Nanti kalau panjang, apakah panjang semakin pendek semakin pendek? Itu juga memunculkan pertanyaan. Tapi kalau rukuknya jelas ya. Nah, kalau kita baca maklumat, Pak, sing di edaran jenengan, nanti cek sendiri. Cuma bilang sujud saja, tidak dijelaskan panjang atau pendek. Tapi di putusan Garut kita 1976 itu wa yusabbih fi ruku'in wa sujudin, sama ingat redaksinya, tawilan, dan membaca tasbih dalam ruku dan sujud di sana apa? Tawilan, lama. Itu juga lama. Dan juga kesimpulan ini dipertegas hadis Aisyah tadi, Pak. Ketika Aisyah menjelaskan apa? Salat gerhana yang terjadi di masa Nabi, Aisyah bilang apa? Ma roka'tu ruku'an qattu wala sajadtu sujudan qattu kana atwala minhu. Dan saya tidak pernah sujud dengan sujud apapun yang lebih panjang daripada sujud pada saat apa? Gerhana. Tapi yang menjadi pertanyaan, Pak, apakah sujudnya juga grafiknya itu dari lama kemudian menjadi pendek, itu tidak ditemukan hadisnya. Tapi kalau rukunya jelas, Pak. Ya. Tapi ada keterangan dari Aisyah, hadis muttafaqun alaih, kalau sujudnya apa? Panjang. Tapi kalau maklumat tarjih kita, Pak, beda dengan putusan maklumat itu yang sekarang beredar itu loh. Itu cuma sujud saja, tidak dijelaskan panjang atau pendek. Tapi rukuknya dijelaskan panjang. Nanti jenengan lihat saja di di medsos ya. Oke. Dan kemudian Rasulullah melakukan rakaat yang kedua sama ya dengan praktek rakaat di yang pertama. Satu rakaat ada dua ruku, ada dua sujud, ada dua berdiri ya. Kemudian setelah selesai Rasulullah apa? Melakukan khutbah gitu. Dan mengatakan inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan dua tanda dari tanda-tanda Allah. La yankhashifani limauti ahadin. Yang keduanya tidak terjadi gerhana karena kematian seseorang. Kenapa kok Rasulullah bicara ini? Karena ketika itu berkembang mitos terjadinya peristiwa gerhana matahari atau bulan itu dihubungkan dengan peristiwa besar, diantaranya apa? Kematian atau kelahiran seseorang, atau terjadinya bencana atau apapun lah. Itu mitos itu sudah berkembang di masa bangsa jahiliyah dan di masa sahabat. Sebelum apa, Pak? Sampai di Jawa ini, di Jawa kan sama, Bu. Bahwasanya gerhana itu dihubungkan dengan apa? Anaknya goro-goro atau macam-macam lah gitu. Nah, Rasulullah mengklarifikasikan, menjelaskan bahwasanya matahari dan bulan itu hanya apa? Tanda kebesaran Allah. Tapi mengatakan keduanya tidak terjadi gerhana limauti ahadin. Kenapa kok disebut limauti ahadin? Karena keyakinan para sahabat terjadinya gerhana matahari itu sebab kematian siapa? Anaknya Rasulullah, yaitu Ibrahim. Sebenarnya Rasulullah ingin mengklarifikasi tentang kematian anaknya. Ini
tidak dihubungkan dengan gerhana matahari, ya hanya sekedar meninggal ketetapan Allah, dan matahari dan bulan itu hanya peristiwa alam. Tapi kenapa kok disebutkan walali hayati dan tidak juga terjadi karena kehidupan seseorang atau kelahiran seseorang? Karena mengantar sesuatu itu kan apa Pak? Kita mengklarifikasi sesuatu dan juga apa? Membantah apa? Kemungkinan apa muncul pendapat yang lain juga kan gitu. Sehingga apa kantornya itu lebih komprehensif gitu. Kemudian Rasulullah bilang apa? Fa idza ra'aitum dzalika fadhkurullah. Apabila kamu melihat yang demikian, maka ingatlah kepada Allah. Lah hadis ini dijadikan dasar adanya khutbah setelah sholat gerhana. Tapi ini khutbah atau hanya klarifikasi Rasulullah Pak terhadap kematian Ibrahim? Ini klarifikasi atau khutbah? Jadi kan Nabi hanya berdiri saja mengklarifikasi, tapi tidak khutbah, tidak innal hamdalillah atau apa dan sebagainya. Hanya menjelaskan apa mengklarifikasi kematian Ibrahim. Nah bagi jumhur ulama memahami ini khutbah, tapi bagi Imam Abu Hanifah tidak. Ini hanya klarifikasi Rasulullah terhadap kematian anaknya, sehingga dalam mazhab Hanafi, Maliki dan mazhab Zaidi tidak ada khutbah setelah sholat gerhana. Tapi bagi mazhab Syafi'i dan Nurmazhab Muhammadiyah, karena dalam redaksi yang lain itu dikatakan summa qama fa khataban nas fa athna 'ala Allah bima huwa ahlu. Nabi apa berdiri dan berkhutbah dan memuji Allah. Berarti ini menunjukkan khutbah sebagaimana yang dilakukan Nabi dalam sholat apa? Jumat, maka dipahami ada khutbah. Tapi nggak ada keterangan khutbahnya sekali atau dua kali. Meskipun khutbah satu kali itu Pak, tidak pernah ada keterangan dari ulama-ulama klasik. Tapi itu dilakukan oleh Muhammadiyah dan kebanyakan kelompok modernis, termasuk di Saudi Arabia yang mazhabnya apa? Hambali. Padahal Hambali sendiri bilang 2 khutbah. Tapi kenapa kok di Saudi sekarang 1 khutbah? Karena juga tadi la qiyasa fil ibadah, tidak ada qiyas dalam ibadah. Kalau khutbah cuma 2 kali, tapi dalam sholat gerhana, sholat Iden itu hadisnya Nabi cuma khutbah. Tadi kan summa qama fa khataban nas. Dalam sholat Iden itu apa? Summa yansarifu fa yaqumu muqabilan nas. Tidak ada penjelasan Nabi khutbah 2 kali, karena Muhammadiyah tidak pakai kaidah menggunakan kaidah la qiyasa fil ibadah, maka khutbahnya tidak dikiaskan dengan khutbah Jumat. Kalau mazhab Syafi'i dikiaskan dengan khutbah Jumat, sehingga melahirkan rumusan khutbah itu 2 kali. Oke, clear ya? Itu alasannya. Dan siapa ulama yang pertama kali memiliki istimbat atau kesimpulan 1 kali khutbah? Itu Imam As-Sun'ani dalam Subulus Salam. Meskipun Imam As-Sun'ani itu kan ulama-ulama terakhir sekitar abad 11 Hijriah. Tapi itu istimbatnya juga valid Pak, karena memang dalam teks-teks hadisnya kan tidak menjelaskan 2 kali khutbah, sedangkan ada kaidah apa? La qiyasa fil ibadah. Oke. Berikutnya, karena waktu kita pendek ya, saya nggak bahas mazhab Syafi'i, langsung pada tadi kesimpulan tarjih saja. Sholat gerhana jahron atau siron? Tadi keputusan tarjih maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah apa? Jahron. Sebenarnya ada 2 hadis yang kontradiktif. Hadis Aisyah mengatakan anna nabiyya jahara fi sholati al-khusuf. Ini hadis Aisyah riwayat muttafaqun alaih Pak. Padahal khusuf tadi kalau pakai kha apa gerhana bulan. Padahal Nabi hanya sekali, dan itu terjadi pada gerhana matahari. Tapi kok pakai khusuf Pak? Pakai khok.
Padahal hadisnya sahih nggak? Sahih. Ini muttafaqun alaih. Nah, kalau kita lihat riwayat Tirmidzi itu sholat al-kusuf fajara bil qira'ah fiha, sama dari riwayat Aisyah. Artinya khusuf yang atas itu bisa jadi itu kalau kita ambil literal Pak, ya khusuf itu bisa untuk matahari dan bulan. Yang kedua, kalau dipahami untuk bulan berarti ini apa? Dimarjuhkan, tidak dikuatkan, karena riwayat yang lain itu pakai kusuf itu. Nanti kalau saya jelaskan detail waktunya nggak cukup ya. Intinya apa? Jahron. Menurut hadis siapa? Aisyah. Hadisnya muttafaqun alaih. Secara sanad berarti kuat, paling kuat ya. Tapi ada hadis Samurah ibn Jundub yang diriwayatkan oleh Al-Khamsah. Khamsah itu apa? Ashabus Sunan dan tambah Imam Ahmad ya. Kata Samurah ibn Jundub ini, "Shalla bina Rasulullah." Rasulullah itu sholat dengan kita, maksudnya menjadi imam. Fi kusufin, dalam sholat gerhana. Rakaataini, 2 rakaat, la nasma'u, kami tidak mendengar lahu baginya, bagi Rasulullah itu. Fiha, di dalam sholat kusuf 2 rakaat tadi. Sautan, suara apa pun. Itu keterangan Samurah ibn Jundub. Nah, kalau ada 2 hadis yang kontradiktif Pak, ini kalau jenengan paham ini yes, ilmu fikihnya bagus berarti. Yang pertama apa? Hadis Aisyah bilang apa? Jahron. Hadis Samurah ibn Jundub siron. Ada 2 hadis yang kontradiktif. Maka yang dilakukan apa? Al-jam'u wa taufik, disinkronkan. Ini yang ditemui oleh mazhab Syafi'i. Imam Nawawi bilang kalau hadisnya kontradiktif maka ditempuh apa? Kalau sholat siang sebagaimana kaidah umumnya berarti siron. Kalau sholat apa? Gerhana matahari. Kalau sholat gerhana bulan karena malam, kaidah umumnya jahron. Itu cara mengkompromikannya menurut apa? Mazhab Syafi'i. Tapi ulama yang lain mengkompromikannya sederhana Pak. Kalau ada 2 keterangan ya takhir. Takhir itu dipilih, terserah jenengan, mau jahar mau sir ya terserah itu. Karena dua-duanya ada sumbernya. Tapi kalau kita Pak, kenapa kok kita pilih jahron? Kalau jenengan orang Muhammadiyah loh. Kenapa itu kok tidak mau al-jamu wa taufik itu? Tidak disinkronisasi itu kan lebih aman Pak. Karena mengamalkan 2 tag. Kalau jenengan ambil jahron berarti hadis Samurah ibn Jundub jenengan apa? Tidak amal kan. Itu kenapa kok jenengan pilih jahron? Karena kita pakai keterangan data tadi Pak. Rasulullah itu berapa kali sholat gerhana? 1 kali. Kalau 1 kali nggak mungkin muncul 2 keterangan. Yang satu bilang jahron, yang satu bilang siron. Bagaimana peristiwanya 1 kok keterangannya 2? Pasti yang benar 1. Nah, bagaimana keterangan hadis Samurah ibn Jundub? Samurah ibn Jundub itu cara memahaminya, kemungkinan beliau itu tidak mendengar bacaannya Rasulullah apa libuktihi, karena softnya paling belakang. Kayak jenengan atau saya juga Pak, milih guri diwe. Akhirnya ya Pak, dulu nggak ada sound. Akhirnya ya agak kedengaran bacaan Rasulullah. Di riwayat Samurah bin Jundub yang lebih panjang Pak, kata Samurah bin Jundub apa? Ataina, kami datang, wal masjidu qadim tala'a, masjid itu telah penuh atau zamannya sudah meludak. Bahkan sebagian ulama menganalisa Samurah bin Jundub itu sholat di belakang wanita. Kenapa? Masjidnya sudah full. Dulu desain masjid itu tidak ada apa jalan itu loh. Kan soft laki-laki perempuan sekali, karena sholat gerhana ini kan tidak pakai umum tuh Pak. Banyak yang ikut, apalagi di zaman Rasulullah Pak. Kalau zaman kita juga malas ya, ada gerhana nyantai-nyantai saja kan, juga termasuk saya gitu. Tapi kalau di zaman Nabi kan orang itu luar biasa Pak. Apalagi ini sholat yang dilakukan Nabi dan satu-satunya di masa
hidupnya. Itu jamaah membludak sehingga kemungkinan Samurah bin Jundub itu sholat di belakang shaf ibu. Apakah boleh? Boleh, karena darurah, nggak bisa kok masuk ke shaf laki-laki. Sehingga kalau paling belakang, maka dia wajar bilang lam nasma' lahu fiha sautan. Kami tidak mendengar dari Rasulullah itu bacaan apapun, seolah-olah menggambarkan siron. Tapi ketidakmendengarannya Samurah karena posisinya di belakang, ya. Kemudian ada anjuran untuk berbuat baik, ya. Dalam hadisnya disuruh doa, biru suruh membaca takbir, bersedekah. Ini sedekah yang asli ada tuntunannya. Sedekah apapun, atau misalnya jenengan memberikan nasi bungkus snack itu juga sedekah ke atau sedekah ya, pokoknya sedekah umum, atau itu juga bisa. Wassalamu dan sholatnya. Senyum juga. Kemudian terakhir urutan, ya, senyum itu untuk setiap waktu, ya. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, itu setiap waktu. Oke, berikutnya urutan tata cara sholat gerhana. Ini yang paling penting, ya, kesimpulan kita. Sholat gerhana itu urutannya, ini yang terakhir, ya, kesimpulan. Ini yang paling penting. Kalau tadi saya mengajak jenengan memahami sesuatu, artinya kita ngaji tarjih itu bukan kesimpulan. Nah, kesimpulan nayoh loh Pak. Tapi membangun ilmu itu kan logika dulu baru sampai kesimpulan. Nanti jenengan jadi ahli fikih, bukan ahli taklid, ya. Jadi kalau jenengan yang penting kesimpulan, itu masih ahli taklid. Otaknya nggak begitu dipakai. Tapi kita ngaji kan sedikit-sedikit, meskipun nggak mungkin bisa jadi ahli ijtihad, meskipun kita nggak bisa loh. Tapi paling tidak meniru lah gitu. Oke, kesimpulannya imam menyerukan as-sholatu jami'ah, meskipun seolah-olah tadi tidak hanya imam. Kemudian baca takbiratul ihram. Ketiga membaca doa iftitah. Kemudian berikutnya membaca ta'awud atau isti'adah, membaca basmalah, lalu membaca surah Al-Fatihah dan surah yang panjang. Ukuran panjang pokoknya panjang lah, nggak usah jenengan takut. Soalnya saya menjelaskan gini, ada satu masjid yang jadi imam itu sampai nggak berani, Ustaz saya nggak bisa gitu. Nanti jenengan sholat di sini, waduh ini malah membebani saya kan itu. Artinya panjang itu pokoknya panjang sesuai dengan kemampuan gitu. Nanti kalau jenengan mau ideal, ya nggak jadi sholat. Kayak jenengan sholat tarawih itu kan nggak ideal Pak sholatnya jenengan. Rasulullah itu sholatnya sampai tengah malam sampai menjelang sahur, tapi tarawihnya jenengan jam 8 wis selesai kok. Artinya kan ini ideal yang dilakukan oleh Rasulullah sesuai kemampuan kita. Jangan dipahami kalau panjang itu harus panjang, mergo nggak bisa panjang, akhirnya nggak wani sholat, itu jadi salah, ya. Oke. Kemudian bacanya secara wajah, rukuk dengan membaca tasbih yang lama, kemudian bangkit dari rukuk dengan membaca sami Allah liman hamidah, makmum membaca Rabbana lakal hamdu, dan juga imam, ya, berdiri tegak lalu panjang, tetapi tadi lebih pendek dari yang pertama. Kemudian rukuk sambil membaca tasbih yang lama tetapi lebih singkat dari tasbih yang pertama. Tadi kan bacaannya itu grafisnya menurun, rukuknya juga menurun, sujudnya ini yang di maklumat kita itu tidak ada penjelasan Pak, cuma sujud saja. Tapi hadis Aisyah bilang panjang. Tapi panjang itu apakah grafiknya menurun? Nah, itu nggak ada keterangannya Pak. Tapi yang jelas panjang. Tapi kalau itidalnya sami Allahu liman hamidah tidak. Kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud, bangkit dari sujud, berdiri tegak mengerjakan rakaat kedua sebagaimana yang dilakukan di rakaat yang pertama, terus salam, terus khutbah sekali tadi, dan dianjurkan untuk tadi istighfar, sedekah, dan melakukan berbagai macam amal
kebaikan. Mungkin demikian, silahkan kalau ada pertanyaan satu saja, monggo. Oke, nggak ada ya, karena Pak Ifatur nggak datang ya. Oke, demikian Bapak dan Ibu sekalian, kajian kita mudah-mudahan ini ya Pak, memperkaya keilmuan kita gitu. Jadi tidak sekedar baca apa tadi kesimpulan dari maklumat ya. Kesimpulan itu sederhana ya, karena menyederhanakan sesuatu. Tapi paling tidak kita ilmu itu yang paling penting ya dari kajian kita. Bagaimana kesimpulan itu lahir gitu. Demikian kajian kita, dan kita tutup dengan bacaan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.